Assalamualaikum Tribuners. Hari ini Geraha Tribun Sumsel, Studio Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos di Kota Palembang kehadiran tokoh istimewa, yaitu orang nomor 1 di pemerintahan Kota Palembang, Bapaknya Wong Palembang lah ya. Selamat datang. Assalamualaikum Pak Ratu Dewa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi. Gimana? Ya. Sehat? Ya, alhamdulillah syukur sehat walafiat. Ya. Terima kasih nih sudah menyempatkan hadir di tengah kami tahu kesibukan yang luar biasa. Baru berapa pekan ya, berapa hari sejak Retreat ya. Retreat ya. Sejak retreat ya. Sejak awal Maret ya, paling nggak efektif ya. Ya, retreat. Banyak sekali pemberitaan Pak Ratu Dewa berkeliling kemana-mana dan sebagainya. Kita mau ngobrol soal itu, tapi sebelumnya ini Pak Ratu Dewa sebagai wali kota Palembang di awal masa jabatan sudah dihadapkan pada instruksi Presiden nomor 1 2025. Nomor 1 pula. Iya, nomor 1. Tahun 2025. Tentang ya yang kita tahu penghematan atau efisiensi. Ya. Bagaimana Pak Wali Kota memandang ini di awal pemerintahan ke depan? Ya, bagi saya instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025 ini adalah efisiensi terhadap anggaran APBD kita. Saya kira untuk Palembang tidak terlalu berpengaruh banyak ya. Karena saya melihat efisiensi itu memang hal-hal yang sifatnya mubazir, hal-hal yang memang banyak seremonial, tetapi tetap kita mengedepankan pelayanan. Pelayanan saya kira Bapak Presiden juga sepakat bahwa tetap itu menjadi prioritas. Yang menyentuh langsung akar rumput, yang menyentuh langsung tingkat grassroots, yang keinginan warga itu tetap kita prioritaskan. Tetapi yang sifatnya seremonial, yang sifatnya ya contoh umpamanya perjalanan dinas, itu kan bisa diganti melalui Zoom, bisa diganti melalui kegiatan-kegiatan dengan menggunakan digitalisasi. Saya kira begitu Mas Yudi. Sejauh ini sudah munculkah feedback dari jajaran melihat instruksi Presiden ini? Karena kepatuhan dan ketaatan kita terhadap pengelolaan APBD dari dulu itu Mas Yudi sudah terbiasa. Jadi ketika terjadi efisiensi terus kita sisir. Artinya pengalaman background saya sebagai seorang sekretaris daerah 6 tahun itu sudah terbiasa. Memang ada beberapa kegiatan tadi seperti saya katakan, umpamanya kegiatan yang berupa sosialisasi. Yang semestinya kegiatan itu dilaksanakan di perhotelan, cukup kita adakan di rumah. Termasuk makan minum, ada pembatasan. Kalau itu memang di bawah 2 jam rapat internal, ya mbok itu tidak usah pakai snack. Itu kan salah satu bentuk-bentuk efisiensi. Perjalanan dinas yang selama ini kita banyak runtang-runtung sampai 10-15 orang, cukup umpamanya kepala dinas ditemani 1 orang, artinya terjadi efisiensi. Terus kalaupun itu tidak penting-penting banget, terus ada ketentuan undangannya, tidak harus dihadiri dan cukup lewat via telepon, via Zoom, itu bisa dilakukan. Artinya cukup banyak penghematan-penghematan dalam jangka waktu 1 tahun ini bisa diefisiensikan. Saya kira begitu, Mas Yudi. Terkait seremoni atau kegiatan-kegiatan rutin yang mungkin bisa dihemat gitu ya? Ya, kegiatan yang rutin setiap hari. Pelayanan tetap tidak, saya kira tetap menjadi prioritas lah. Apalagi bicara tentang pendidikan, bicara tentang kesehatan, bicara tentang infrastruktur, wajah kota lah, itu tetap menjadi prioritas kita. Iya. Dan hal-hal yang lain yang produktif Pak? Iya, benar. Misalnya ada badan-badan usaha, BUMD. BUMD kan ini ya. Selain penghematan ada aspek lain yang belum banyak dibahas ini. Meningkatkan penghasilan, pendapatan. Gimana itu Pak? Di priorisasi saya ini khusus BUMD ya, Mas Yudi ya, harus ada 2 audit. Audit kinerja dan audit anggaran. Harus clear dulu itu. Makanya kalau bicara audit, pendekatannya adalah apakah memang diperlukan SDM sebanyak itu. Tentunya ini juga akan berimplikasi terhadap penggunaan anggaran. Kalaupun SDM-nya tadinya jumlahnya 100, bisa dimanfaatkan hanya 50 orang,
100-nya 50-nya harus kita kurangi. Itu juga bagian dari efisiensi. Termasuk dari sisi tidak hanya audit dari sisi penggunaan anggaran, tetapi juga dari sisi audit kinerja. Karena peran perusahaan daerah menjadi sesuatu yang penting ketika ada subsidi pemerintah masuk di sana. Ya, kita dituntut juga itu. Itu selain soal PAD juga pelayanan juga ya perusahaan daerah kan? Iya, pelayanan juga. Apalagi kan kita kan perusahaan daerah yang termasuk kategori sehat kan cuma satu, Palembang, PDAM. PDAM yang memang hasil dari audit BPKP cuma satu, yang lainnya masih tahap proses pembenahan. Dan sekarang sudah Palembang itu skala termasuk mungkin yang agak ini di Indonesia ya, PDAM Palembang. Iya, dulu kan PDAM juga menjadi yang terbaik tingkat nasional. Oh, sempat terbaik, iya terbaik tingkat nasional. Ya. Makanya di angka 16,2% penduduk Palembang yang belum menikmati air bersih menjadi PR bagi saya. Dan saya sudah lihat langsung ke lapangan. Kasihan kan lihat teman-teman di beberapa perumahan, Mas Yudi, dia memanfaatkan air selokan yang ditampung di dalam kolam. Terus dia pakai penyaring yang batu koral. Kalau bahasa Palembang itu ijo, itu dibuat saringan, pakai pasir. Itulah buat mandi, itulah buat air minum. Dan ini masih cukup banyak. 16,2% warga Palembang yang belum menikmati air bersih. Nah ini harus saya tuntaskan. Bahkan saya sudah kasih warning kepada PDAM dalam jangka waktu 3 tahun harus sudah selesai semua, harus zero, semua sudah harus clear semua. Harus saya patok demikian. Butuh modal harus tutup semua. Iya. Itu harus pengembangan tuh ya. Kan pipa induknya kan harus terpasang semua. Saya bilang dengan Dewan Pengawas, pipa induknya di tahun ini semuanya harus terpasang. Semua harus terpasang. Terus saya juga punya rencana, saya kira pemasungan pipa induk ke tempat warga itu terlalu mahal. Saya akan buat kajian itu sehingga warga di saat saya kampanye kemarin cukup mengeluh. Harga itu cukup tinggi. Nah, saya lagi kaji, saya minta dari PDAM supaya harga itu tidak terlalu mahal dan tidak membebani warga. Kasihan mereka. Masih memungkinkan, Pak, harga itu bisa lebih? Saya kira masih memungkinkan. Jadi PDAM tidak hanya bicara di internal dia bagaimana mendapatkan gaji yang tinggi, tunjangan yang tinggi, tapi pikirkan juga masyarakat di tingkat bawah. Masih cukup banyak, Mas Yudi, warga kita yang miskin, yang tidak mampu, air bersih susah, pendapatannya juga susah, masih cukup banyak. Saya kira begitu. Tadi di antara badan usaha daerah itu Pak Wali juga membahas yang menguntungkan PDAM ya, yeah. Yang lain masih catatan juga. Iya. Jangan-jangan jadi sasaran sidak juga. Ini karena 2 minggu terakhir ini di Palembang ini heboh soal sidak. Nah, sebenarnya Pak Wali bisa menjelaskan apa sih latar belakang melakukan sidak ini dan apa nanti ekspektasinya ke depan? Iya, ini kan hanya feeling saja. Karena mungkin background saya 31 tahun 5 bulan jadi seorang pegawai negeri sipil, jujur saya itu tidak terbiasa kan, karena mungkin saya sejak dari staf biasa, kalau dari kantor tuh jam 7 sampai ke tempat kerja jam 7:30 selalu rutin, bahkan saya sampai selesai ke sekretaris daerah, PJ wali kota, dan itu saya nikmati. Tidak ada kepentingan politik, tidak ada ini bukan teman dan lain sebagainya, tidak ada sama sekali. Semata-mata kami pengen Ratu Dewa ini dapatkan amanat. Amanat bukan amanat yang diberikan dari seorang Menteri Dalam Negeri ke saya, tetapi amanat rakyat. 1,8 juta itu tertumpu ke saya. Rasanya miris kalau saya tidak menjalankan sebuah amanah itu. Makanya apapun harus saya lakukan, walaupun kadang kurang tidur, terus bekerja setiap hari, selalu memikirkan untuk warga. Karena 107 kelurahan itu, Mas Yudi, sudah saya datangi semua. 107 sudah saya tongkrongi semua. Jadi suka duka di lapangan tuh saya sudah tahu kan. Bagaimana ketika hujan deras, saya sudah mulai kepikiran terus kan. Pasti di titik-titik ini terjadi genangan yang tinggi. Belum lagi di SU1, SU2, Jakabaring, sebagian Sematang Borang, Gandos, Kertapati. Pasti itu akan genangannya tinggi. Itu pasti. Dengan melakukan sidak itu apa harapan Pak Wali? Pertama, saya pengen disiplin ya.
bahwa ini loh di pundak kita sebagai pegawai negeri itu ada sebuah amanah dari warga. Mereka bertumpu kepada kita. Tetapi kalau kita sebagai seorang pemimpin tidak memberi contoh kepada staf kita, apalagi bicara soal kinerja, disiplin diri kita saja tidak dilakukan, bagaimana kita bisa mengayomi anak buah. Makanya kemarin saya secara spontan sebenarnya, Mas Sudi, saya acak saja datang, ketemu dengan kejadian di Kelurahan Purwokerto kemarin. Belum itu baru bicara sosok pemimpin dalam sebuah institusi terkecil lah, dalam suatu unit kerja terkecil. Belum saya kalau bicara lebih kembangkan lagi tentang bagaimana lingkungannya. Wah, itu lebih parah lagi. Penataan kantornya tidak terawat, terus belum lagi saya cek toiletnya kotor sekali, jorok sekali, belum lagi lingkungan sekitarnya, sampahnya bertumpuk, belum kepada ranah itu. Ya, kita jangan mengingkari amanah yang sudah diberikan. Saya pengen begitu sebenarnya, teman-teman para pegawai negeri. Karena bagi saya yang paling berat itu pengalaman saya 31 tahun 5 bulan jadi pegawai negeri, Mas Yudi, merubah mindset para pegawai negeri sipil. Yang sudah terbiasa begitu terus begitu. Iya. Sidak itu melihat suasana kantor, artinya bagian juga seharusnya di luarnya juga maksudnya ya Pak? Semua, iya. Semua, ya? Makanya saya selalu berpesan bahwa kepada para lurah, para camat, mereka kan pimpinan dalam wilayah yang dalam skala yang sangat kecil. Kalau saja 107 kelurahan bertanggung jawab dengan wilayahnya masing-masing, kita naikkan lebih tinggi ke camatnya juga, bertanggung jawab dengan wilayahnya masing-masing, dia pasti akan tahu di mana sumbatan-sumbatan paritnya, di mana pembuangan-pembuangan sampahnya, di mana warganya yang sakit, dia pasti tahu. Dan itu tidak boleh terjadi. Oh, ini ternyata ada warga saya yang sudah 2 bulan tidak diurusi. Dia harus ajak warganya pergi ke rumah sakit, dibawa. Kita punya puskesmas, kita punya ambulans 119, telepon call center, ini aja. Saya kira 107 bakal clear semua. Tetapi sikapnya kan lain, kayak easy going, masa bodoh lah. Penting saya terima TPP tiap bulan, saya terima gaji tiap bulan. Karena dalam benaknya tidak ada pikiran, oh ini sebuah amanah besar bagi saya. Saya bertanggung jawab kepada Tuhan. Nah itu yang saya pengen merubah semua mindset itu. Saya ini terima uang, terima gaji, tetapi saya juga punya kewajiban saya untuk mengurusi rakyat, mengurusi warga. Saya kira begitu. Kalau selama ini kan saya kan belum punya otoritas tersendiri. Karena ketika saya sekda, saya harus melapor dengan wali kota sebagai pejabat pembina kepegawaian. Ketika saya PJ, saya harus lapor juga kepada Menteri Dalam Negeri yang perpanjangan tangan pemerintah pusat, Pak Gubernur. Tetapi sekarang kan saya sebagai wali kota yang definitif, mau tidak mau saya bertanggung jawab kepada rakyat Palembang. Rasanya gimana kalau saya tidak berbuat buat mereka? Saya kira begitu. Ya, dan yang muncul menjadi pertanyaan setelah melakukan sidak, mendapat temuan-temuan, langsung dilakukan pergantian, mutasi. Pak Wali sendiri artinya ini memberi sinyal. Bukan tidak mungkin akan terjadi mutasi di bagian-bagian yang lain. Mungkin bisa dijelaskan apa kriteria utamanya? Iya, bagi saya penyegaran itu sebuah keharusan. Kita belajar dari perusahaan-perusahaan besar ya. Biasanya itu paling lama 1,5-2 tahun sudah terjadi penyegaran. Karena ada kejenuhan di sana. Tentunya kita punya juga tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Kompetensi. Kompetensinya kita lihat. Oh ternyata kita juga kan punya penilaian. Ada kinerjanya dilihat, capaian kinerjanya juga dilihat. Tetapi ke depan biar kita punya landasan yang kuat, Mas Yudi. Saya sudah saya bicarakan dengan Wakil Wali Kota Prima Salam bahwa ke depan kita harus terukur. Oh, ketika bicara kelurahan A, kita survei. Gimana kepuasan masyarakat terhadap kinerja seluruh jajaran dari kelurahan A, termasuk dinasnya. Nah, kalau ternyata ini jeblok, nilainya kecil, dan masyarakat menilainya sangat rendah, itu juga jadikan dasar untuk penggantiannya. Bahkan karena sudah definitif, Mas Yudi, KSN-nya juga tidak harus lapor ke KSN. Saya secara langsung bisa mengeksekusi itu. Artinya ada keseriusan. Saya harap ada keseriusan dari teman-teman ASN.
Karena saya orang-orang ASN cukup lama, jadi sudah tahu. Semua mindset di ASN itu tahu. Jadi pengalaman saya ketika retreat kemarin, kepala daerah itu banyak yang tidak dari ASN. Ketika bicara yang ke ASN, kalau ASN sudah tahu persis, dia bilang suka dukanya, terus gimana memperlakukan para pegawai negeri sipilnya, sudah paham. Jadi sering tukar pikiran sama kepala daerah waktu retreat kemarin. Dampak kepada ini mesin organisasi ya, aparatur di Pemkot Palembang sejauh ini seperti apa itu, Pak? Ya, alhamdulillah ya, paling tidak ada shock terapi lah. Sehingga para pejabat yang lain selalu was-was, oh jangan-jangan Pak Wali ke sini, oh jangan-jangan Pak Wali ke sini. Tetapi saya juga harus objektif melihatnya. Kalau memang yang berhasil, tentunya saya kasih reward juga. Saya kasih reward, oh ini ternyata berhasil, ini bagus kinerjanya. Saya juga tidak tinggal diam, Mas Yudi. Tetap kita kasih reward buat yang punya bekerja baik, punya prestasi baik. Sekali lagi, setiap saya minta dikerjakan, saya harus punya ukuran dan outputnya. Oh, ini harus selesaikan sekian hari, ini harus selesaikan sekian hari. Biasanya begitu, kalau saya bekerja begitu, Mas Yudi. Jadi bukan karena diincar nih, pejabat A, B, C, D. Oh, tidak ada sama sekali. Ada, ya? Ya, saya sistem acak saja, Mas Yudi. Ya. Pak Wali, pemberitaan kami sekitar seminggu 2 minggu ini juga melihat aktivitas Pak Ratu Dewa atau arahan-arahan terkait banjir, sampah. Sebenarnya apa yang diharapkan kepada seluruh perangkat maupun masyarakat soal itu? Ya. Mas Yudi, saya pulang dari retreat itu hari Sabtu. Ya. Hari Sabtu ya. Minggu pagi langsung saya ajak teman-teman dari OPD untuk jalan kaki. Sepanjang hampir 9 kilo. Dari Simpang Barangan langsung ke rumah dinas. Ternyata itu cukup efektif. Jadi teman-teman OPD perangkat daerah melihat langsung. Ini yang mau dibenari, terus ini yang harus ditata. Semuanya melihat langsung. Dan itu saya mendapatkan sesuatu yang berharga. Ada yang kepala dinas yang langsung dia eksekusi. Pak PUPR, ini tempat genangan. Contohnya dekat Hodijah. Yang semestinya itu adalah bukan kewenangan dari pemerintah Kota Palembang. Bukan tugasnya dari PUPR Kota. Tetapi masyarakat kan kita tidak mau tahu, Mas Yudi. Taunya ini jalan Palembang, nak jalan nasional, mau jalan provinsi, mau jalan kota, dia tidak mau tahu. Taunya wali kota. Taunya wali kota. Nah, itu juga titik-titik itu segera dieksekusi. Belum lagi kalau kita bicara, saya itu pengen detail, Mas Yudi. Hal yang sekecil apapun harus kita perhatikan. Mulai dari coret-menyoret di halte, saya cukup banyak kan. Terus kemarin saya juga minta dengan perhubungan, karena tupoksinya sudah balik ke perhubungan. Kaitan dengan masalah lampu jalan. Juga masalah, saya hitungi satu-satu, Mas Yudi. Kalau saya dari rumah ke kantor, saya hitungi. 1, 2, 3, sampai 9 batang pohon mati kan. Saya minta ditebang segera. Jadi untuk apa? Artinya mati harus diremajakan. Terus harus begitu. Dan ini alhamdulillah ketika saya jalan besok, minggu berikutnya juga sudah dituntaskan. Karena atensi dari Bapak Presiden itu 2 hal kemarin untuk para kepala daerah. Pertama, kaitan dengan pengelolaan sampah. Yang kedua, kaitan dengan masalah reklame yang cukup banyak di beberapa kabupaten kota se-Indonesia. Jadi beliau minta ditertibkan biar kotanya bagus, cantik, rapi, indah. Reklame begitu. outdoor itu ya, Pak? Iya, reklame. Kan kita cukup banyak ini. Maka ini sudah saya minta dengan seluruh jajaran pemerintah kota ditertibkan. Paling tidak yang tidak punya izin, kita kasih waktu dulu, limit waktunya, segera urus izin. Apabila dia masih belum mau urus izin, ya harus tegas kita, harus potong. Biar kota kita bagus. Tidak terkesan semeraut. Terus ukurannya harus sama. Cermin kota maju memang kita sudah harus melihat itu menggunakan digital, videotronnya. Saya kira begitu. Belum lagi kita bicara masalah kemacetan. Bicara tentang tadi genangan air. Bicara masalah persampahan. Dan juga ada beberapa hal permasalahan kota Palembang. Aku masih ingat yang soal reklame itu. Iya. Pak Wali berencana untuk menertibkan atau mungkin ada rencana meregulasi ulang soalnya? Dalam penertiban itu pasti ada yang harus dibenahi kaitan dengan masalah perizinan. Kalau saya lihat kan selama ini kan dari Bapenda ya. Dari Bapenda itu yang penting dia bayar pajak.
soal izin masih dikesampingkan. Nah, ini harus dirubah. Kita kasih limit waktu, urus dulu perizinan, membuat reklame, pasang baliho dan lain sebagainya, urus dulu perizinan, clear. Kebiasaan saya karena saya pernah di DPM PTSP, harus ada ukuran waktunya. Proses perizinannya berapa lama? Umpamanya 3 hari atau 2 hari, urus perizinan. Ini ada SOP-nya. Kita ini kadang SOP-nya terbengkalai, tidak ditaati. Tetapi kalau kita taat dengan SOP, biasanya perizinannya cepat. Karena orang mau berinvestasi. Nah, ini yang masih lambat. Maka dari itu, ini penertiban. Yang tidak mau mengurus izin, tebang, harus dipotong. Memang pasti terjadi pro kontra. Ya, itu risiko dari seorang pemimpin. Saya kira harus begitu. Biar kota kita bagus, cantik. Belum lagi kalau kita bicara tentang sepadan sungai yang semestinya tidak harus dibuat pondok dan lain sebagainya. PUPR itu punya data lengkap. Saya sudah tanya dengan Pak Kadimnya, datanya ada yang memang tidak layak sesuai dengan regulasi untuk menempati daerah sepadan sungai. Karena ini adalah biang keroknya masalah genangan air dan masalah banjir. Idealnya 724 itu anak sungai, parit, itu normal. Tetapi sekarang tinggal 114. Artinya cukup banyak parit anak-anak sungai yang tidak berfungsi pada alirannya sebenarnya. Nah, kenapa? Ini tadi, kalau ini terus-terus dibiarkan, maka habis semua anak-anak sungai kita. Maka saya sudah minta dari Pak Kadin PUPR diinventarisir, ke depan saya mau cek, kalaupun ini tidak taat, harus kita bongkar. Harus begitu. Tetapi harus ada solusi juga ketika rumah ini dibongkar, di mana dia? Kita punya rusunawa, kita perbaiki rusunawa, kita tempatkan mereka di sana. Harus begitu, Mas Yudi. Kalau kita harus membenahi kota Palembang ini. Ini juga yang secara kualitas untuk tempat tinggal juga kurang layak ya. Kaitan dengan rumah tidak layak huni, kita punya 1960 rumah tidak layak huni. Makanya ke depan ini harus jadi PR juga. Harus saya tuntaskan juga. Rumah-rumah yang tidak layak huni. Cukup banyak itu, Mas Yudi. Bahkan ada yang tinggal di bawah rumah. Kemarin saya tinjau di daerah Sukarame. Itu bapak-bapak itu adanya Pak Herman, Pak Hatta itu tinggal di dalam rumah itu sangat-sangat tidak layak. Miris kalau Mas Yudi lihat. Apalagi dia tinggal di pucuk loteng, belum lagi listriknya, banjir lagi di situ. Dia tinggal sendirian, mata pencariannya tidak ada. Ini yang harus kita bantu dan sumbernya memang ada. Mulai dari pembangunan rumah tidak layak huni di dana APBN, dana APBD sendiri, terus dana Basnas, belum lagi CSR dari teman-teman HIPMI, Kadin, semuanya mau berpartisipasi. Tinggal kemauan saja kita. Perlu laporan yang bagus juga dari tadi garda terdepan itu ya, lurah. Idealnya begitu, Mas Yudi. Tahu-tahu ini temuan saya. Saya tanya, Pak Lurah sudah pernah belum ke sini? Ternyata belum pernah ke sana. Nah, saya itu tidak ingin lagi ke depan. Jadi lurah itu benar-benar menguasai semua wilayah yang dia tempati. Dari hal sekecil apapun lurah itu harus tahu. Warganya yang sakit ini, penduduknya yang datang sekian, yang baru, yang tidak melapor harus tahu. Saya pengen itu begitu, lurah-lurah itu yang ada di wilayah terkecilnya. Maka dari itu kemarin saya sudah minta kajian baik dengan Bapeda maupun dengan BPKAD agar kinerjanya meningkat, kita naikkan TPP dari para lurah. Sehingga jangan ada alasan lagi. Yang selama ini kan jadi keluhan, katanya TPP camat tinggi, sementara kami lurah kecil. Nah, tapi harus diimbangi dengan kinerja dia. Ya, kalau kinerjanya, pelayanannya ya, Pak. Iya, kalau kinerjanya jelek tidak terukur, potong saja TPP-nya, gitu. Ya kembali karena tadi Pak Wali juga membahas soal banjir. Sebenarnya strategi Pemkot Palembang dalam penanganan banjir di kota ini seperti apa, Pak? Karena di sini di Kota Palembang itu kan juga ada Sungai Musi yang wilayahnya provinsi ya, atau pusat provinsi. Yang mana tuh yang kalau Sungai Musi kan sebenarnya bukan di ranah Pemkot. Ya. Nah, strategi Pemkot sendiri seperti apa? Ya, barusan tadi ada audiensi dari BMKG, Mas Yudi ya. Jadi BMKG itu menyampaikan informasi kaitan dengan perkembangan curah hujan, terus Sungai Musi kan.
Luapan. Ya, ketika luapan Sungai Musi datang, air hujan deras, terus belum lagi air kiriman dari hulu sana. Tetapi saya lihat antisipasi dari teman-teman PU sekarang sudah tertata karena dia punya tim yang tersebar di seluruh kelurahan, seluruh kecamatan untuk mengantisipasi banjir atau genangan. Saya sering katakan bahwa kita jangan melawan kodrat alam. Banjir itu suka tidak suka harus bersahabat dengan kita. Tinggal kita bagaimana mengolahnya supaya dia dibuat nyaman. Ketika airnya itu ada sumbatan, kita perlebar, kita buat jalan airnya. Jangan kita lawan. Kita perbesar paritnya. Terus lagi kita perbanyak serapan-serapannya. Kita perbanyak lagi kolam retensi. Kan menurut survei idealnya kolam retensi itu kan diperbanyak di setiap kelurahan. Tetapi kita paling-paling punya 40-an baru. Nah, ini masih cukup menjadi PR. Belum lagi kita ada program yang sifatnya pendek, menengah, dan juga jangka panjang kaitan dengan penanganan masalah genangan air ini. Hal lain apa? Yaitu masalah RTH. Kita kan baru 16,2%, Pak. RTH kita, yang idealnya 30%. Artinya secara undang-undang kita belum memenuhi. Nah, makanya masih separuh lebih dikit. Nah, itulah teman-teman Walhi kemarin mengingatkan kita. Kita tidak perlu a priori dengan teman-teman Walhi. Saya kira sesuatu yang positif dan konstruktif kritik dia itu. Tinggal kita pemerintah kota mau tidak. Saya kira itu adalah sesuatu hal yang wajar. Maka saya ingin mengejar itu ruang terbuka hijau buat Kota Palembang. Maka tadi, Mas Yudi, yang semestinya di sepadan sungai tidak ada rumah yang harus ditegak di sana, tetapi kenyataannya masih banyak, bahkan ribuan. Nah, ini harus saya sisir, Mas Yudi, sehingga kita bisa memperlebar. Belum lagi kita ingin memfungsikan pompanisasi, dan pemerintah kota tidak bisa kerja sendiri, perlu kerjasama dengan provinsi, pusat, balai sungai, termasuk Porkominda, teman-teman PES, dan juga kesadaran masyarakat dalam hal pembuangan sampah. Kasihan lihat Mas Yudi, teman-teman staf kita PHL di PU itu siang malam kerja dia mengerukin sampah, narik parit-parit itu. Benar, saya merasakan melihat mereka itu yang hanya mengharapkan gaji yang cukup kecil, 50, kadang nggak sampai 100.000 untuk mereka bekerja karena ketersumbatan sampah dan lain sebagainya. Maka saya dalam kesempatan ini mengajak masyarakat Palembang, buanglah sampah itu pada sampahnya. Satu sampah menimbulkan beribu masalah. Kayak itu Mas Yudi. Memang tuh temuan Pak Wali saya lihat ya di berita juga sungai-sungai ya yang sungai-sungai juga cukup banyak belum tidak berfungsi. Sejak Sekda atau sejak pernah juga? Sejak Sekda sebenarnya. Sejak Sekda. Ini kan nyoroti soal sampah di sungai itu ya. Iya. Sampah. Makanya ke depan kita juga punya PSN ya, proyek strategis nasional kaitan dengan masalah sampah PSN-nya. Tetapi ada program kami nanti rencananya dikelola oleh BLUD, yaitu bank sampah. Bank sampah itu baru ada 43 bank sampah di kelurahan. Saya ingin bank sampah itu di 107 kelurahan itu ada semua bank sampah. Dan juga ada perda terbaru kita, pengelolaan sampah itu harus dikelola oleh tingkat wilayah kecamatan, dan juga kalau di jalan-jalan protokol itu nanti diambil oleh dinas lingkungan hidup, DLHK. Iya. Banyak nih yang bisa. Banyak. Mudah-mudahan waktunya cukup banyak. Karena banyak gebrakan ini di awal, baru belum 1 bulan ya, beberapa minggu. Satu lagi soal kemacetan. Ya, kemacetan. Sampai tadi sempat ketemu Pak Kadis langsung. Apa betul Pemkot Palembang tuh merencanakan ganjil genap di jalan protokol ya? Bicara kemacetan itu saya sudah minta dengan Pak Kadishub, mungkin dalam waktu dekat ini harus ada IPGD. IPGD dengan melibatkan seluruh stakeholder di Palembang. Pengamat bicara, mahasiswa bicara, semua harus bicara. LSM bicara, media bicara. Yuk kita urut-urutkan sama-sama. Walaupun kita punya kajian. Kita tawarkan ini loh kajian yang sudah ada di Dinas Perhubungan kaitan dengan masalah kemacetan. Pasca dari FGD harus ada langkah konkret. Jadi belum bicara kepada tataran ganjil genap. Saya kemarin minta dengan Pak Kadishub nanti dulu. Kita ajak bicara sama-sama dulu.
terserah bentuknya apa, dalam waktu dekat segera ada. Contoh, salah satu contoh umpamanya ketika kita jalan di Jalan Golop itu kan terjadi krodit terus di sana, kemacetan. Nah, apakah di sana kita buat nanti satu arah? Kita lihat nanti di forum lalu lintasnya juga harus rapat, harus bicarakan sama-sama. Kalau ternyata oke, baru kita terapkan di lapangan. Coba direkayasa. Kalau sudah clear, baru langsung kita eksekusi. Artinya cukup satu arah. Nah, seperti itu. Belum lagi beberapa titik kemacetan tempat lain. Memang idealnya ini Mas Yudi, kita ini membiasakan diri untuk menggunakan transportasi publik, kembali kepada transportasi umum. Makanya kemarin ada dari Balai Jalan juga, dari Kementerian Perhubungan, memberi kita feeder, dari 7 menjadi 8 koridor. Itu saja belum cukup sebenarnya. Karena saya juga pernah keliling, nyamar, keliling naik feeder, ternyata cukup positif tanggapan warga Palembang. Pemanfaatan feeder karena dia masuk ke pelosok-pelosok. Saya kira karena ramah, murah, nyaman, cepat lagi. Iya. Kapan tuh nyamarnya? Waktu saya masih waktu kampanye. Oh. Ada kampanye, saya jalan keliling naik feeder. Oh ternyata bagus. Respon masyarakat cukup tinggi. Pemanfaatan feeder. Iya. Nanti kan terintegrasi. Belum lagi kita membiasakan untuk memanfaatkan LRT. Mau tidak mau kalau di kota-kota maju memang cerminnya crowded, macet. Salah satu solusinya tadi memanfaatkan transportasi publik. Ya. Dan tadi muncul juga beragam usulan ya, ada rekayasa, aturan. Artinya warga Palembang harus fleksibel ini, harus terbiasa, harus update dengan harus kebijakan terus, Pemkot ini. Benar. Gimana itu Pak Ratu Dewan? Ya harus begitu memang, harus update. Sekali lagi kita berharap masyarakat juga harus mengikuti terus ya, karena saya minta dengan perhubungan harus segera. Titik-titik tertentu masih cukup banyak yang tempatnya crowded, apalagi dalam suasana hujan deras. Kalau hujan deras, nah terjadi lagi crowded, kemacetan di mana-mana. Makanya saya sudah minta dengan Pak Kadishub, biar ada rasa nyaman buat warga. Titik-titik crowded kemacetan itu harus ada petugas dinas perhubungan. Beda kan kalau kita ada dibiarkan, terjadi kemacetan, tidak ada petugas. Rasanya kita sebagai pengendara, rasanya gimana? Mana petugasnya? Tapi kalau ada sosok petugas dinas perhubungan di sana mengatur lalu lintas, membantu warga, ada rasa kepuasan, ada rasa kenyamanan. Maka saya minta dinas perhubungan untuk diturunkan tenaga-tenaga yang ada non-PNSD, P3K yang baru lulus, termasuk PNS-PNS yang memang di lapangan, kerja di lapangan, bantu warga. Termasuk ketika contoh di kemarin di Gandus ya, di Jalan Karim Kadir itu terjadi crowded, kemacetan. Di sana petugas Dishub harus hadir, bantu, dorong motornya didorong, mobilnya mogok didorong, dibantu. Dan itulah ya namanya pelayan masyarakat tuh harus begitu. Harus begitu, harus berkorban. Personel Dishub Kota Palembang sangat cukup, sangat cukup. Karena saya tahu sampai 700-an dari itu cukup. Titik-titik tidak seberapa titik-titik kemacetan itu. Diletakkan 2-3 orang sampai 5 orang cukup di sana. Ini didengar Kadishub ini. Iya, enggak apa-apa. Iya. Kemarin sempat saya tegur juga dinas perhubungan karena saya sudah ketika jalan sama saya hari Minggu jalan ini karena haltenya sering dicoret-coret kan. Itu tugas beliau, alhamdulillah sekarang sudah selesai. Ya. Ini saya belum menjalar ke titik-titik yang lain. Betul. Kalau banyak inisiatif, banyak langkah-langkah Pemkot Palembang ya. Warga Palembang harus sering baca Seripu dan Seripu sama Tribun. Update di situ ya. Yeah. Kegiatan Pak Wali atau inisiatif-inisiatif baru. Yeah. Terutama kalau soal lalu lintas ini kan memang harus cepat ya, cepat. Pekan ini dicoba, nanti mungkin pekan depan kembali semula. Karena itu biasanya forum lalu lintas, rekayasa lalu lintas. Terus saya juga sudah minta dengan Kominfo dan nanti insya Allah disupport oleh Pak Gubernur untuk kita perbanyak CCTV. Di semua titik-titik yang ada di Palembang harus ada CCTV semua. Biar termonitor semua. Tidak hanya bermanfaat buat memantau kemacetan, tetapi bisa bermanfaat juga untuk memantau tingkat kriminalitas yang ada di Palembang. Termasuk tawuran, semuanya akan terlihat di CCTV. Oh, ketika terjadi
tingkat kriminalitas, umpamanya di BKB, kita pasang semua CCTV di sana dan bisa diputar ulang sehingga terdokumen di sana, bisa terlihat. Akan kami perbanyak CCTV. Juga akan bisa dipantau secara Iya, real time dipantau juga. secara langsung ke seluruh wilayah Kota Palembang. Selama ini sudah ada? Sudah ada, tapi sangat terbatas. Belum separuhnya. Belum separuh. Dan harus terintegrasi. Terintegrasi dari, kalau bicara kemacetan dengan perhubungan memang sudah ada, tetapi saya lihat masih belum optimal. Terus dengan Polrestabesnya harus terintegrasi, dan juga dengan pemerintah kota. Sehingga Command Center yang ada di Kota Palembang itu bisa terpantau semua. Selama ini kan tidak terpantau. Ya. Cukup banyak manfaatnya sekira Pak Edi. Sampai Cukup kapan banyak. itu, Pak Ratu Dewa, rencana untuk CCTV ini? Sudah mulai. Tadi saya satu mobil dengan Pak Kadin Kominfo. Dia sudah bicara, sudah siap berapa puluh. Tadi saya minta tambah lagi. Kalau bisa sampai berapa ratus titik CCTV. Dan Pak Gubernur, saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, nanti dia bantu, dia backup lah. Belum lagi kita bicara soal wajah kota, Mas Yudi. Makanya kemarin ketika saya masih di TAPD sebagai Sekda, saya minta dengan Pak Kadis PUPR untuk diperbanyak, ditingkatkan lagi dana pemeliharaan. Saya pengen di mana ada lubang, langsung di sana ditampal. Terus, jadi petugas dari PUPR saya pengen itu mobile, keliling Kota Palembang. Jangan hanya terfokus di satu titik saja, keliling. Yang mana yang berlubang tampal, yang mana berlubang tampal, yang berlubang tampal. Jadi biaya pemeliharaannya harus kita tingkatkan. Iya. Ini tadi menjawab itu ya, soal ternyata efisiensi bukan sekedar memangkas anggaran ya. Iya. Kan itu pelayanan publik kan, Ya. pelayanan publik. Iya. Kalau semakin banyak dikerahkan ke lapangan ya otomatis kan ada biaya. Iya. Kosnya harus diarahkan ke arah yang memang menyentuh langsung kepentingan masyarakat Palembang. Saya kira efisiensi kalau diarahkan semua ke sana, insya Allah bisa bermanfaat buat warga Palembang. Iya. Nah, ini tema terakhir, Pak. Iya, Sudi. Kalau saya tanyakan semua nanti nggak kesini lagi. Prioritas pembangunan ya secara umum, melihat sampai 5 tahun ke depan atau sampai Indonesia Emas mungkin ya. Iya. Pak Ratu Dewa melihat akan seperti apa Kota Palembang? Iya. Sebenarnya kalau bicara prioritas ya, orang bicara 100 hari. Bagi saya tidak ada 100 hari itu. Semuanya prioritas bagi saya. Tetapi memang ada yang saya khususkan kaitan dengan tadi yang saya sebutkan. Menata wajah Kota Palembang. Infrastruktur dan juga pelayanan publik. Jangan sampai infrastruktur tadi kan jalannya masih banyak berlobang, terus masalah kemacetan, masalah pengelolaan sampah. Kuncinya kan sederhana, Mas Yudi. Yang diinginkan oleh masyarakat ini. Kalau malamnya itu terang benderang, Mas Yudi, malamnya enak, Palembang terang benderang, yang PJU-nya sedikit, terus sampahnya semua tertata, tidak ada yang berserakan, taman kotanya semua bagus, cantik. Kan hanya sekedar itu, kalau hanya sekedar tampilan kota. Baru kita bicara tentang bagaimana membenahi sarana prasarana dari sektor pendidikan kesehatan. Nah, Mas Yudi, saya sudah tinjau langsung 35% sarana pendidikan khusus di sekolah tingkat dasar itu rusak berat. Saya sudah lihat langsung. Belum lagi sekolahnya hampir roboh, WC-nya tidak ada air. Kita bicara SDM anak-anak kita yang mohon maaf, yang dari kelas 1, kelas 2 itu yang sekolah sangat tidak layak. Kita bicara SDM 35%. Belum lagi gedung-gedung SMP 30%. Maka saya sudah minta dengan Kadis Pendidikan harus turun ke lapangan. Lihat sekolah-sekolahnya yang memang tidak layak, tidak representatif, segera dianggarkan, segera dibangun. Karena kita bicara sumber daya manusia ke depan. Maka dari itu yang penting. 35%, 30% SD dan SMP itu kan angka yang besar. Besar, Mas Yudi, besar. Itu butuh sampai 5 tahun ini baru selesai. Jadi wajar kalau pengalokasian anggaran sesuai regulasi itu kan sektor pendidikan harus 20% minimalnya. Sektor kesehatan 10%. Tetapi harus diiringi dengan pelayanan yang bagus. Contoh dinas kesehatan. Jangan jutek, ngurusi warga, harus sabar, sekesel apapun,
Sejengkel apapun dengan warga, selalu saya katakan dengan staf saya, layani mereka dengan senyuman, dengan bagus. Jangan, ke sana kamu, tidak boleh, Ini, tidak boleh. ini karena temuan yang viral waktu sidak juga ya? Sidak juga. Sidak. Bukan hanya sidak, saya mengalami langsung, Mas Yudi. Iya, iya. Saya mengalami langsung. Bukan sidak ya, itu apa ya? Kayak Iya. kayak apa, menyamar itu. Saya pernah menyamar, Mas Yudi. Waktu saya jadi sekda, saya seolah-olah mengurus pembuatan KTP di salah satu kecamatan. Mengurus KTP. Mungkin dia tidak terlalu kenal, mungkin tidak terlalu melihat saya di media. Kesana baik Pak aja, ke Dukcapil, kesana. Izin Bu, saya membuat KTP, kesana baik. Jadi dengan wajah menunduk, tidak melihat kita, ini kan tidak boleh. Dan itu sudah saya rasakan. Yang demikian itu sudah saya. Belum lagi waktu COVID-19, saya juga menyamar. Langsung baik Pak ke dalam, langsung baik Pak ke dalam. Meja di luar. Kan hal-hal begini kan kita ini pelayan masyarakat. Dukcapil juga? Satu Dukcapil, yang kedua dari puskesmas, salah satu puskesmas. Yang terakhir yang puskesmas. Di puskesmas. Itu, ya. Itu juga sudah saya rasakan. Saya merasakan langsung perlakuan demikian. Seorang sekretaris daerah, bagaimana warga biasa? Saya mikir begitu, pasti begitu. Yang juteknya, yang melayan masyarakatnya, yang cuek, yang membawa wajah yang serem, itu kan tidak boleh. Apa yang bisa dilakukan untuk mengubah wajah pelayanan kota itu? Kalau kaitan dengan SDM, maka memang dia butuh personal brandingnya. Harus ada pelatihan dulu. Maka sudah saya bilang dengan Ibu Kadinkes, harus ada pendidikan yang demikian. Attitude-nya harus bagus. Kalau kaitan dengan sarana prasarana, saya kira kalau di tingkat puskesmas memang ada tidak separah dari sarana prasarana sektor pendidikan kalau dinas kesehatan. Tetapi ke program kami ke depan, biar memperpendek pelayanan kita dengan warga, nanti kita akan bangun ruang rawat inap di masing-masing puskesmas. Sekarang sudah mulai bertahap, terus insya Allah setiap tahun akan bertambah. Jadi ruang rawat inap, sehingga warga kita tidak harus ke rumah sakit yang jauh-jauh. Jadi di wilayahnya yang terkecil, mereka sudah bisa rawat inap di sana. Sekarang belum atau sudah lumayan banyak? Untuk program kita insya Allah sudah mulai jalan di tahun ini. Semuanya sudah mulai jalan. Termasuk besok saya harus rapat, saya harus evaluasi. Karena saya rekrut kemarin, belok pembekalan, rapat dipimpin oleh Pak Wakil Wali Kota sama Pak Sekda, saya ingin cross check. Ingin cross check jalan tidak apa yang sudah kemarin yang dibuat, kegiatan-kegiatan, beberapa item kaitan dengan Palembang cerdas, Palembang sehat, Palembang gercep, Palembang belaga, Palembang peduli. Nah, saya ingin lihat itu. Jangan sampai iya, tapi kalau bahasa Palembang itu iya dapat titik, Mas Yudi ya, iya dapat titik. Saya pengen terukur. Oh, kalian kerjakannya ini. Oh, kenapa belum? Apa hambatan? Apa kendalanya? Saya pengen tahu. Oh, ini ternyata belum. Berapa lama lagi kamu harus kerjakan? Oh, 3 hari. Bisa tidak 1 hari? Bisa tidak 2 hari? Saya pengen begitu cara kerjanya. Pengalaman saya selama sekda demikian. Ya, demikian. Ya, masih terkait pembangunan, Pak. Prioritas pembangunan. Dari sektor-sektor yang terkait dengan perekonomian. Karena saya suka melihat prospek perekonomian, melihat kota Palembang ini. Tadi saya cerita Pak, kami mau meliput nih pemudik. Sumatera Selatan dilintasi pemudik. Pemudik tuh dia mampir. Ya, kalau bisa menginaplah di kota Palembang, ya, lalu melanjutkan ke kota lain, ke provinsi lain. Secara ekonomi nanti seperti apa, Pak? Ya, IPM kita 82,6%. Memang melebihi provinsi dan juga nasional, Mas Yudi. Di sana ada sektor ekonomi. Ya, memang kita akui bahwa geliat perekonomian di Palembang kan cukup baik, 5,12%. Lumayan bagus lah, 5,12%. Nah, ini juga harus diperkuat sektor UMKM. Ini harus, karena cukup banyak. UMKM di Palembang ini 91.000 lebih. Belum lagi pelaku industrinya, 6.000 lebih. Saya pengen, Mas Yudi, ini ada kawasan khusus nanti. Para UMKM ini harus ada kawasan khusus. Saya lagi cari-cari tempat yang memang representatif untuk menghimpun semua UMKM yang ada di Palembang. Mereka ini harus kita berdayakan. Ini potensi yang luar biasa. Kalau ini kita gerakkan, maka ekonomi Palembang saya yakinnya akan semakin membaik. Potensinya luar biasa.
Belum lagi kita memanfaatkan aset-aset yang ada yang punya Palembang dan juga punya provinsi. Saya sudah bicara dengan Pak Gubernur, kalau bahasa Palembangnya, apodio aset yang pemerintah provinsi kau pengen, kau pinjem lah. Pihak kau pinjem ke Galau. Artinya kan bisa kita manfaatkan. Dan ini akan menghasilkan PAD buat Palembang. Dan insya Allah dengan beberapa kegiatan demikian, juga akan meningkatkan geliat ekonomi. Belum lagi event-event yang berskala regional, nasional, bahkan internasional harus banyak-banyak kita tarik ke Palembang. Karena kita adalah di Palembang ini kan SDA tidak terlalu banyak, tetapi kita bicara soal jasa. Insya Allah kalau perhotelan penuh, terus kegiatan banyak di Palembang, ini akan semakin meningkatkan PAD-nya Kota Palembang. Itu aspirasi gitu. kalangan Pengusaha pengusaha pariwisata. Berharap makin banyak Ya, orang datang gitu ya, atau ya, event besar di event Palembang. besar. Termasuk hal yang miris lagi, Mas Yudi, saya keliling tempat-tempat cagar budaya yang selama ini mohon maaf agak sedikit terbengkalai. Padahal kita harus ingat historisnya. Makam-makam raja kita. Ada 8 titik saya lihat yang harus ada revitalisasi. Mulai dari pemugaran, pemangkasan pohon, pemenahan jalannya, aliran anak sungainya. Saya kira kalau ini ditata menjadi destinasi wisata yang bagus, wisata religi, kita juga punya Al-Quran Al-Akbar, Al-Quran terbesar. Ini potensi, semuanya potensi kalau dimanfaatkan. Saya juga sudah keliling, lihat langsung, bahkan kita juga punya masjid tertua di samping Masjid Agung, Masjid Lawang Kidul, Masjid Jami di Sungai Lumpur, belum lagi Masjid Kemrogan. Ini adalah wisata-wisata religi yang perlu kita kembangkan. Kita juga punya Pulau Kemarau. Kalau program yang jangka menengah dan panjang, saya kira begitu. Tetapi saya harus melihat dulu, menyelesaikan dulu program jangka pendek ini, ngurusi wong miskin, ngurusi wajah kota, ngurusi infrastruktur. Itu dulu Mas Yudi. Yang soal event dan wisata berarti PR Nanti dulu untuk lah. kepala dinas Iya. pariwisata. Iya. Ya, terima kasih Pak Ratu Dewa. Siap, Seperti siap. tadi saya janjikan kalau ditanyakan semua nanti habis kita. Siap, ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama Iya. dan terakhir ya. Kalau Iya. pertama pasti ya. Tadi disebutkan ini mungkin pertama kali ya Ah. Pak Ratu Dewa. Sejak jadi wali kota ya. Sejak jadi wali Iya. kota beberapa hari atau mungkin seminggu 2 minggu lalu ya. Iya. Kita akan terus ini Pak, Siap. mengawal ya, Iya. pemberitaan terkait dengan pemerintah Kota Palembang, langkah-langkahnya, gebrakannya kami Siap. sebut tadi ya, karena dalam waktu 2 mingguan ini gebrakannya begitu banyak. Iya. Mudah-mudahan ini berjalan terus. Siap. Amin. Ya Tribuners, demikian perbincangan kita tentang gebrakan sang pemimpin yang menghadirkan Wali Kota Palembang, Bapak Ratu Dewa. Sampai jumpa pada program-program Tribun Sumsel dan Sriwijaya Pos selanjutnya. Saya Yudi Tirsano, pemimpin redaksi undur diri. Salam Tribun.